Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah. Di sini saya sebagai pembawa acara podcast kelompok 105 KKN BPM ke-63 Universitas Airlangga, di mana podcast ini akan membawakan tema gizi seimbang untuk melawan virus corona. Di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh teman saya yaitu Nadila Cahyaning Tias Kristi Alimin. Untuk Mbak Nadila bisa menyapa para pendengar podcast. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap stay safe ya. Nah, Mbak Nadila ini adalah seorang calon sarjana gizi yang juga sedang berkuliah di Universitas Airlangga. Dan Mbak Nadila ini memiliki banyak pengalaman. Antara lain, sebagai pengurus Asosiasi Mahasiswa Gizi di Universitas Airlangga, sebagai pengurus Persekutuan Doa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dan juga sebagai pengurus Ikatan Mahasiswa Gizi Indonesia atau disebut IMAGI. Langsung saja kita mulai sharing-sharing bersama Mbak Nadila mengenai gizi seimbang untuk melawan corona. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita kan dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, salah satunya itu dengan cara mengonsumsi gizi yang seimbang. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan gizi yang seimbang? Nah, oke teman-teman. Jadi kalau semisal kita baca di web Kemenkes nih ya, jadi kita bisa memaknai bahwa gizi seimbang itu sebagai susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan tentunya kita harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan juga kita diharapkan bisa memantau berat badan kita secara teratur. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah masalah gizi yang nantinya dapat ditimbulkan. Begitu. Berarti itu seperti makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya, pasti tentunya. Dan itu harus tepat jenis dan jumlah sesuai kebutuhan kita masing-masing. Baik. Untuk gizi seimbang sendiri itu komponennya apa aja ya, Mbak? Mungkin apakah ada contoh makanan sehari-hari yang biasanya kita konsumsi yang harus sesuai dengan gizi seimbang? Iya, oke. Jadi kalau untuk contoh komponen gizi seimbang itu sendiri kita bisa lihat di isi piringku gitu. Kalau Kak Ida sendiri udah tahu belum isi piringku itu kayak gimana? Sepertinya aku tahu. Kayak gimana? Sepahamku sih isi piringku itu isinya seperti nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu sih. Ya, jadi kalau isi piringku itu memang patokan kita sekali makan gitu ya. Jadi kalau misal nih piring kita dibagi dua, nah jadi setengah piringnya yang sebelah kanan itu misal 2/3 dari setengah piring itu adalah makanan pokok. Nah lalu 1/3 dari setengah piring yang kanan itu bisa jadi juga lauk pauk. Nah atau setengah piring kita yang kiri 2/3-nya itu adalah sayuran dan juga 1/3-nya lagi itu adalah buah-buahan kayak gitu. Nah makanan pokoknya kayak apa aja sih? Nah bebas ya, itu tergantung preferensi kita sendiri atau juga keadaan tempat dan budaya kita. Misal kayak beras merah, singkong, mie, bihun, ubi jalar, biji gandum, jagung, dan lain-lain. Lalu untuk lauk pauknya ya kayak lauk pauk nabati dan hewani gitu. Kayak misal nih lauk hewani ya kayak daging ayam, daging sapi, atau bebek kayak gitu, ikan ataupun susu dan hasil olahannya. Kalau semisal protein nabati bisa jadi kayak tempe, tahu, kacang-kacangan kayak gitu. Lalu untuk buah-buahan ya seperti emang buah-buahan pada umumnya yang emang bisa kita jumpai dengan mudah gitu. Misal kayak pisang, semangka, melon kayak gitu. Atau mungkin mangga, rambutan, pokoknya yang emang kita jumpai dengan mudah gitu, atau pepaya kayak gitu. Jadi macam-macam ya buah-buahan itu sesuai dengan pilihan dan keinginan kita masing-masing. Kalau sayuran juga macam-macam ya, misal kayak sayuran sayuran yang berwarna hijau
daun singkong, terus bayam kayak gitu, atau sayuran yang berwarna lain, misal kayak ungu ya terong, kalau merah atau oranye ya wortel, tomat kayak gitu gitu sih Kak Ida. Jadi pada dasarnya gizi seimbang itu sebenarnya makanan sehari-hari yang mudah dijumpai kan ya Mbak ya? Iya betul, jadi kita lihat aja patokan gizi seimbang sesuai dengan, misal kalau kita ada tumpang gizi, kita bisa lihat juga tumpang gizi. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di web Kemenkes. Nah, itu semua lengkap. Jadi kalau untuk patokan sekali makan kita bisa isi piringku, tapi kalau untuk kebutuhan emang sehari-hari kira-kira apa yang harus kita lakukan, nah kita bisa lihat di tumpang gizi. Kayak gitu. Iya Mbak Nadila. Jadi sekedar informasi aja teman-teman, di webnya Kemenkes itu ada informasi-informasi mengenai kesehatan, termasuk juga isi piringku dan tumpeng gizi. Di sana bakalan menjelaskan tentang seberapa porsi kita, jam-jam waktu makan yang tepat, atau yang lainnya. Jadi cek-cek aja ya di webnya Kemenkes. Selanjutnya nih Mbak Nadila, apakah ada makanan yang lebih spesifik untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Semuanya pasti, asalkan kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, itu pasti bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, karena memang kita tujuannya mengapa kok diarahkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang ya, supaya kita membangun kekebalan tubuh kita agar terlindung dari infeksi virus, sehingga tubuh kita ini mempunyai perlindungan yang ekstra gitu untuk melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin bisa menginfeksi tubuh kita ini gitu. Baik Mbak Nadila, jadi teman-teman, intinya selagi kita mengonsumsi seperti yang dianjurkan oleh isi piringku atau tumpeng gizi, imun kita bakalan tetap terjaga. Untuk konsumsi makanannya, ini kan ada orang yang untuk mencegah paparan COVID, untuk orang yang udah terpapar atau orang yang pasca terpapar, mungkin apakah ada perbedaannya Mbak? Nah ini ya, sejauh pengetahuan saya sih nggak ada bedanya ya, karena walaupun pasien yang terpapar COVID ataupun pasien yang sembuh setelah COVID ataupun masyarakat umum yang memang tidak terpapar COVID ya tetap dianjurkan untuk mengonsumsi makanan gizi seimbang kayak begitu, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan gitu ya. Jadi ya kita jangan makan yang misal ayam terus gitu juga kan nggak baik gitu ya. Jadi harus diimbangi kayak buah-buahan, sayuran gitu. Jadi pada dasarnya gizi seimbang itu bukan hanya untuk melawan corona kan ya Mbak, juga iya gitu. Jadi emang bukan untuk hanya melawan tapi juga membangun kekebalan tubuh kita. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi gizi yang seimbang, menurut Mbak apakah ada tindakan lain yang untuk mencegah orang terpapar dari COVID-19 ini Mbak? Jelasnya kita harus ini ya, mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah gitu. Sebenarnya kalau nggak salah ini kita ada 5M COVID-19 ya. Kak Ida udah tahu belum 5M COVID-19? Udah dong, ini kan termasuk slogan yang baru yang barusan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Iya betul. Jadi memang 5M COVID-19 ini merupakan gerakan sebagai pelengkap dari aksi 3M. Jadi dulu kan 3M, tapi karena memang kita kasusnya makin membludak gitu ya, jadi nggak cukup cuma 3M, jadi perlu ditambah. Nah apa sih itu 5M? Nah 5M ini memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi dan interaksi kayak begitu. Dan memang penting sih saat ini untuk kita benar-benar menjalani dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat kayak gitu. Karena memang kalau kita membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak hanya kita melindungi diri kita sendiri dari paparan COVID-19, tapi juga kita bisa melindungi orang lain, keluarga kita mungkin, atau orang yang kita sayangi, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita dari paparan COVID-19 ini juga kayak gitu. Nah, benar apa yang dikatakan Mbak Nadila tadi. Jadi
COVID-19 ini bukan hanya merugikan ke diri kita sendiri. Iya, betul. Kalau diri kita sendiri yang terkena, otomatis orang yang di sekitar kita juga kemungkinan besar juga dapat terkena. Iya, jadi memang penting sekali selain kita mengonsumsi makanan gizi seimbang, tapi juga emang harus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang memang pemerintah sudah anjurkan itu. Bener banget tuh Mbak Nadila, selagi kita menerapkan protokol kesehatan, kita bakalan terhindar dari virus corona. Baik Mbak Nadila, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Nadila tadi bermanfaat bagi kita semua. Nah Mbak Nadila, apakah ada pesan untuk para pendengar podcast malam ini? Ya, oke. Jadi untuk teman-teman nih yang lagi dengerin podcast KKN-nya Kak Ida, jadi ya kita memang nggak bisa ya melihat virus itu, tapi kita juga bisa mencegah virus itu untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi caranya adalah dengan kita memang harus mengonsumsi gizi seimbang, lalu kita juga membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Gitu. Tetap stay safe semuanya, kita nggak boleh egois, tapi kita juga di sini harus peduli terhadap sesama dan lingkungan gitu ya. Jadi jangan pernah memikirkan diri sendiri, tapi juga pikirkanlah keselamatan orang lain. Gitu. Iya. Mungkin itu Kak Ida. Semoga Mbak Nadila juga diberi kesehatan untuk Mbak Nadila sendiri dan keluarga dan sekitarnya. Dan semoga hari ini dan hari esok yang akan datang menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Dan semoga kita berdua cepat dipertemukan ya Mbak ya secara offline. Dan semua hal-hal yang terdampak adanya virus corona ini menjadi normal kembali ya Mbak ya. Oke. Amin. Itu harapan kita semua ya kan. Iya. Oke, di sini saya selaku pembawa podcast kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan maaf apabila banyak salah kata maupun perbuatan, dan sampai jumpa kembali.